Halo guys, balik lagi channel Ada Pengoto TV. Dan hari ini kita akan ada di segmen #Aditya Baca Cerita Film. Dan kali ini kita akan menceritakan tentang film yang berjudul Battle of Surabaya ya guys. Battle of Surabaya. Jadi film ini adalah film buatan dari Indonesia ya, Indonesia asli tapi bergaya anime. Mari kita langsung ke alur ceritanya. Film ini bertopik tentang Perang Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Di awal film kita dilihatkan ledakan rudal yang sangat besar yang hampir menewaskan seluruh orang di Surabaya ya. Dan kita diperlihatkan juga oleh kapal-kapal Belanda Tonika yang sedang menuju kota Surabaya. Dan di atas kapal tersebut telah ada Jepang, Belanda, dan Indonesia sedang dalam gelisah dan kekuasaan. Presiden Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan konvensi di Wina pada tahun 1942, para sekutu terutama Belanda mengklaim Indonesia sebagai bagian dari Belanda, Hindia Timur. Belanda ingin sekali menguasai Indonesia lagi. Tapi Indonesia telah berubah. Mantan tentara Hiho dan Pita dari bekas jajahan Jepang membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Indonesia memilih untuk berjuang dan mempertahankan kemerdekaannya. Kedatangan Belanda dan Afne dan Nika di Surabaya menimbulkan konflik perdamaian. Puluhan ribu para misili republik dan tentara menghadapi ribuan pasukan sekutu bersenjata dengan kekuatan penuh. Kejadian ini dikenal dengan pertempuran 10 November atau pertempuran Surabaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu kita diperlihatkan para pemuda yang pulang ke rumah masing-masing dan melepas rindu kepada anak-anak mereka. Dan bendera Indonesia pun dikibarkan di sana. Kemerdekaan negara Indonesia. Dan kita diperlihatkan oleh kebudayaan khas Jawa Timur, yaitu Reok Ponorogo yang telah lagi disaksikan oleh para rakyat Surabaya. Kolonialisme di negara ini telah berakhir. Orang-orang berbagi kegembiraan. Perayaan berlangsung di mana-mana. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sekutu dan Belanda kembali ke Surabaya. Dan harga kebutuhan merangkak naik. Banyak kekacauan terjadi di mana-mana. Aku hanya ingin makan dan tidur nyenyak. Itu saja, tak ada yang lain. Orang-orang Belanda dan Eropa yang ada di Surabaya bersikap kasar dan tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka menganggap Indonesia adalah Belanda, Hindia Timur. Tadi diperlihatkan oleh para orang-orang Eropa dan Belanda yang lagi datang ke Indonesia dan mengunjungi gedung apa ini? Saya lupa tadi gedung apa ya. Oh ya, Hotel Yamato ya. Hotel bekas penjajahan Jepang ya. Dan di sana para
kejadian yang sangat menyedihkan. Dan para pemuda yang mengibarkan bendera Indonesia dan merobek bendera Belanda tersebut diancam untuk ditembak pistol, dan pistolnya direbut dengan cara mereka akhirnya berantem. Kelompok orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru. Rakyat Surabaya marah dan merobek langsung. Dua pemuda menaiki tangga dan langsung merobek biru dari bendera Belanda. Dan berkibarlah bendera Indonesia yang sangat kita banggakan dan kita cintai. Dan tersebarlah surat kemana-mana yang tidak tahu saya surat apa itu. November, 10 November tahun. There is no glory in war. Inilah waktunya perang kemerdekaan. Itulah kata-katanya yang tadi yang saya artikan. Dan diperlihatkan oleh kereta yang sedang melewati desa yang sangat hijau dan banyak hutan-hutan yang sangat lebat. Dan ada seorang petani dan juga burung-burung yang melintas, yang diperlihatkan oleh orang-orang yang sedang menaiki kereta-kereta tersebut. Dan salah satunya adalah Intel Belanda. Dan kita diperlihatkan dia diam saja. Kita tidak tahu dia mau ngapain. Kita lihat saja ya. Dan kereta itu pun menuju stasiun. Dan sampailah kereta itu ke stasiun. Dan keluarlah orang Eropa atau Belanda tadi keluar dari kereta api. Hai Musa, bagaimana kabarmu hari ini? Tony Yoshimura. Alhamdulillah baik. Ya banyak sepatu kotor pagi ini, kata si Musa. Namanya adalah Kapten Yoshimura. Dia seorang perwira militer Jepang. Namaku Yoshimura, anak kecil. Apa kau mau topi ini? Jangan takut denganku. Selamat pagi Musa. Topi ini untukmu. Aku tak takut, kata situ. Ibuku adalah seorang Fujinkai, organisasi perempuan para. Buku bilang ayahku meninggal dalam pertempuran melawan Belanda. Tony Yoshimura, aku menganggapnya sebagai ayah kandungku sendiri. Tapi dia akan segera pergi. Dia senang perang telah berakhir. Yang dia ingin lakukan hanyalah pulang ke rumah. Nah, untuk melihat gunung Fujiyama yang sangat besar dan menikmati musim gugur bunga sakura, juga untuk berkumpul kembali bersama putrinya. Kok jadi dubbing ya sih? Tadi diperlihatkan dengan dua orang anak kecil dan bapak. Yang anak kecil tadi itu adalah si Musa ya. Dan kita perlihatkan orang yang sedang merokok. Ngapain kita bilang ya? Kita lihat saja ya, mereka akan mengapain. Dan kita diperlihatkan berpindah scene ke Belanda yang mendatangi Hotel Yamato lagi. Dan bertemu dengan ini siapa? Mungkin resepsionis hotel. Tuan Shibata, seperti saya diperintahkan oleh Admiral harus saya lanjutkan ke Surabaya, MS, untuk bisa kegiatan di pelabuhan dan semua jajaran angkatan laut di Tanjung Priok. Jujur saya capek guys megang ini. Iya, demi kalian, oke. Sepertinya Musa ini adalah Bung Tomo ya. Bung Tomo apa namanya siapa? Iya Bung Tomo. Pasukan Dai Nippon tuh.
Atta tanggal 17 Agustus 1945 terpilatkan oleh para pemuda Surabaya yang telah berhasil merebut senjata dan menonton TV ya. Di sana dulu juga ada TV ya guys. Dan ada si Musa yang sedang menegur dan mendatangi Tuan Yoshimura. Dan kita diperlihatkan oleh scene orang-orang kabur. Dan kita diperlihatkan ada para tentara Eropa Belanda ya yang menembak Tuan Yoshimura. Sepertinya Tuan Yoshimura ini dia berkhianat dari Belanda ya, atau jangan-jangan dia orang Indonesia Belanda ya. Musa ya Pak. Kita diperlihatkan oleh scene si Musa menangis karena Tuan Yoshimura telah ditembak oleh pasukan Belanda. Dan kita berpindah scene ke Musa yang sedang berlari ke dalam rumahnya yang sambil menangis. Tidak ternyata ya. Kira saya menangis ya guys. Dan dia balik ke rumah. Dan dia diperlihatkan dengan ibunya. Mungkin ibunya sedang sakit ya. Dan dia akan membersihkan sepatu yang sangat banyak. Oh benar kayaknya si ibunya itu sakit ya. Jadi dia yang mengurusi karena ayahnya itu telah meninggal ya. Kata ibunya bertanya, apa yang terjadi Musa? Tuan, dia bilang, Tuan Yoshimura dia dibunuh oleh para kinil. Kinil itu adalah itu ya guys, para tentara Belanda ya guys maksudnya. Ya orang yang sangat baik. Kenapa hidupnya begitu singkat katanya? Memang kadang-kadang hidup itu memang singkat ya, apalagi orang baik ya. Itu adalah cobaan ya. Dan kita diperlihatkan Musa yang sudah bangun di pagi hari ya. Pindah sini ke pagi hari. Seperti Musa ini buntu. Maaf guys, ada adik saya tadi ya. Nah ini kita diperlihatkan oleh Sin Musa yang sedang berlari-lari di halaman rumahnya ya. Dan dia memanjat dinding. Sepertinya dia dikejar sesuatu ya, atau seseorang ya. Makanya dia berlari begitu cepatnya. Sepertinya dia mengejar dia. Apakah itu tentara kinil? Sepertinya yang mengejar dia tentara kinil. Siapakah ini? Dan jangan Yumna. Sepertinya Yumna ini adalah kakak atau temannya gitu ya guys. Guys maaf ya guys, saya sepertinya soalnya saya baru nonton ya, saya baru lihat. Saya hanya cerita asal-asalan doang ya. Kita diperlihatkan oleh para Yumna dan si Musa yang menyeberang sungai dan berlari-lari ke dalam hutan. Dan di sini terlihat banget alam Indonesia yang sangat luas, indah, dan udara yang sangat segar. Dan mereka berdua pun duduk ya. Sebenarnya mereka berdua ini teman ya. Dan siapa ini namanya si Yumna itu berbeda agama ya sepertinya sama si Musa. Dia lupa berdoa ya si Musa. Jadi dia mereka berbeda agama kayaknya ya. Sepertinya sih itu Jepang itu mungkin. Oke senang sakit. Dan Shin berpindah ke Yumna yang sedang disamper Musa. Dan kita nggak tahu mereka mau ngapain. Ini tempat hanya menggangguku, ini tempatku katanya gitu, kata si Yumna. Dan si Yumna pun keluar dan mengejar Musa.
Dan si Yumna pun meminta maaf dan memberikan nasi lagi ya guys. Dan ternyata itu adalah mimpi. Haha. Dan mereka sedang menikmati makanan. Dan Musa pun bercerita tentang ibunya sedang sakit. Dan bercerita tentang kehidupannya yang sangat menyedihkan. Dan kita diperlihatkan gantian sekarang Yumna yang bercerita. Dan scene berpindah kepada bapak-bapak yang sedang mendengarkan radio tentang penguasaan Amerika, Inggris, dan Belanda yang sangat banyak di beberapa radio. Dan ternyata ini adalah masih kisah dari si Yumna. Dan datanglah Jepang ke tempat dimana keluarga Mary datang. Dan ayahnya Mary ditembak, sekaligus keluarga Mary semuanya. Dan para bapak Yumna diserang juga, dan bapak Yumna seketika meninggal, dan ibu dan Yumna bersembunyi, dan ibunya yang menghadap, dan ibunya pun dibawa tentara Jepang. Dan kita diperlihatkan scene di mana Yumna saling mencinta, dan kita diperlihatkan oleh sunset yang sangat indah. Dan kita pindah scene dengan mereka saling berpisah satu sama lain. Dan kita pindah scene di malam hari. Saya maaf ya dipindah scene dulu, saya gitu nggak tahu. Nah, diperlihatkan dengan si Musa yang sedang sholat. Anaknya sangat soleha. Soleh. Diperlihatkan oleh surat dari siapa ini? Kapten Huijer. Dan mereka tibalah perang di seluruh kota Surabaya. Dan pemuda-pemuda Surabaya masih mengarah. Pemuda Surabaya adalah garis terdepan dari semua tentara dan personel-personelnya. Dan banyak tentara Jepang yang juga sama dibunuh ya. Dan dua pemuda yang sedang membawa kotak yang entah apa isinya ya. Ternyata isinya adalah bom granat. Dan ternyata ini adalah siapa namanya tuh? Saya lupa di pelajaran saya. Siapa ya namanya? Muhammad apa tuh namanya? Lupa saya. Kayak gitu. Dan Jepang berhasil dikepung, dan kalahlah Jepang dan menyerah pada hari itu ya. Tapi belum sangat menyerah ya. Dan kita diperlihatkan oleh dua para pemuda TP itu orang tua ya kayaknya. Mustopo katanya. Ini siapa ya ini? Dua orang tuh. Dan kita diperlihatkan oleh kejamnya Belanda ya. Kinle itu kenil ya guys. Ya guys. Dan mereka kita lihat sedang bercerita ya. Dan mereka sedang melihat Musa yang sedang ngapain. Saat ini di tanganmu Musa. Dan Tuan Mustopo ini namanya ternyata Tuan Mustopo ya. Tapi ingat sekarang ini kita lihat ya guys. Dan kita diberikan Stono yang sedang disuruh untuk mengantar surat ya. Kata siapa nih, Mister Danu ya.
ada Tuan Danu ya. Mereka biasanya mengantar surat tapi sekarang enggak ya. Yang kita diperlihatkan Musa yang sedang membersihkan sepatu-sepatu para tentara Knil. Dan kita diperlihatkan seorang tentara yang mengasih surat dari itu. Dari siapa? Ini dari si Musa. Dan ternyata ini adalah awal-awal terjadi mau perang. Sudah terima senjata dari Muhammad Qasim. Ini mereka lagi mengapain ya? Ada para polisi ya di sana. Sepertinya Hotel Yamato ya. Lagi dijaga ya. Mungkin ya. Dan kita lihat Musa yang sedang itu diperlihatkan oleh lagi membersihkan sepatu dan ditegur oleh itu. Dan seorang tentara diledekin oleh seorang tentara dari Surabaya yang diperlihatkan itu sudah membersihkan sepatu juga ya, dan dipanggil paman ya, langsung ketawain. Agak gila ya, lucu ya filmnya, ada komedi. Dan lihat kita guys, gimana kalau kita langsung saja ke the point, yaitu perang Surabaya ya. Sebelum itu kita melihatkan dengan Musa yang sedang turut tembak dan kena gelas dan tumpah semua. Kita langsung to the point, ke topik akhirnya ya. Dan kita diperlihatkan Sin Bung Tomo yang sedang menyemangati para rakyat Surabaya. Inilah Bung Tomo, kata-kata bijaknya yang ditulis oleh kolonialisme. Lebih baik melihat Indonesia berjuang sampai darah penghabisan dan tenggelam ke dasar laut daripada dijajah sekali lagi. Tuhan akan melindungi kita. Kebebasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kata Bung Tomo yang menyemangati para rakyat Indonesia ya. Dan kita diperhatikan dengan para tentara sedang naik mobil ya, dan mereka lagi menyemangati ya untuk perang kepada penjajah Jepang, mantan penjajah. Yang kita diperhatikan oleh scene di mana siapa namanya, Yumna akan pergi, dan ternyata si Yumna ini akan pergi dengan para orang lain, para Danu dan yang lain-lain pergi bersama wanita di selatan. Dan ternyata si Yumna ini akan berperang bersama pemuda lain di bagian selatan. Kita skip, potong. Dan kita diperlihatkan oleh Musa yang sedang melihat ini pesawat-pesawat Belanda yang berdatangan ramai ke kota Surabaya dan para kapal-kapalnya. Dan inilah 9 September 1945 tentara sekutu mendarat di Surabaya ya. Baru pertama kali mendarat di Surabaya, enggak pertama kali ya, maksudnya pertama mendarat setelah kemerdekaan ya. Dan kita diperlihatkan oleh para dua orang, ada yang satu botak dan ini yang satu mirip Hitler ya guys. Dan kita diperlihatkan oleh para bangsawan dan tentara-tentara Belanda ya. Dan kita diperlihatkan pasar-pasar yang sepi. Dan ada Musa di tengah sana itu ya. Ini entah ngapain ya, ini tentara Inggris. Padahal mereka ini bukan siapa-siapanya Indonesia, bukan penjajah cuma 6 tahun. Nah tuh ada si botak, siapa tuh? Kita potong, skip. Dan kita diperlihatkan dengan si turunnya si botak.
tersebut dan menembaki dagangan para pedagang. Dan melihat itu Musa sangat marah, wajahnya sampai merah merona ya, dan langsung melempar senjatanya ya, dan membawa granat, dan si Musa pun masih di sana. Dan kita lihat sebentar lagi bom akan meledak. Sungguh kejamnya Belanda dan Inggris dan Nika. Musa yang melihat itu pun langsung yang sangat marah. Dan kita tidak ketahui ngapain si Musa ya. Kita diperkenalkan dengan si Musa ketemu dengan para medis ya, ini dokter medis. Dan ada Yumna di sana dan mereka bertemu kembali. Dan si Yumna telah menjadi petugas medis. Dan ini ada di perkemahan para kelompok pejuang Surabaya ya. Dan Yumna pun dipanggil dan meninggalkan Musa yang tak tahu kemana. Dan di sini kita diperlihatkan nyasar ke tempat Danu, yang diperlihatkan dengan surat dari para tentara. Dan akhirnya mereka pun perang ya, ada yang ketinggalan, langsung mereka perang ya. Dar dur ada Cynthia yang dilaporkan oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dan Perdana Menterinya Amir Syarifuddin, dan diperlihatkan dengan situasi di Surabaya, yang kita diperlihatkan dengan si Om Botak ya, yang sedang ngapain ini ya, dia sedang terkapar di rumah sakit ya, dan melihat keluar jendela. Dan Republik sangatlah memalukan, ini sedang ngapain. Dan mereka mengatakan semangat juang-juang mereka sangatlah gila, kata si Om Botak yang nggak jelas ini ya. Waduh, mereka ngapain? Gay jangan-jangan? Oh, enggak. Habis tidur kayaknya ya. Dan itu ngapain? Ada salib, dia Kristen. Dan mereka sedang bersiap-siap di malam hari untuk berperang. Dan ternyata tidak. Kita lihat dengan Jenderal Sudirman dan Pak Tuan Malabi ya, yang sedang bersepakat untuk tidak berperang. Dan kita diperlihatkan dengan ini pasukan Nika yang menembak satu orang, dan orang-orang di sana lihat tuh pun langsung menembaki para tentara-tentara, dan mereka akhirnya jadi perang ya. Dan 30 Oktober Jenderal Malabi tewas dalam pertempuran di Gedung Internasio ya. Apakah ini Jenderal Malabi si botak ini? Mungkin ya. Dan Malabi tewas ya, dan dikasih bom di depannya. Apa jangan dan kita diberikan dengan si Om Botak yang tercebur ke sungai dan entah di mana. Dan kita dapatkan para pejuang-pejuang yang sedang berdiskusi ya guys. Maaf guys, tadi saya diganggu mulu ya. Kita dapatkan dengan Zara Inggris yang marah dan mengancam untuk perang. Dan Tono seperti biasa membersihkan sepatu-sepatu. Dan ini adalah Gubernur Suryo, gubernur yang memimpin kota Surabaya pada saat itu. Dan ada Kiai Haji Asyariya, pendiri Nahdlatul Ulama. Dan ini siapa? Tak tahu saya ya. Dan ini semua agama berdoa ya kepada Tuhan mereka masing-masing untuk menang ya. Dan tentara Inggris memperalat militer supaya modern untuk menggempur kota Surabaya ya. Udah percuma, bakal kalah. Nah, kita diberikan dengan Bung Tomo lagi yang sedang itu ya, yang sedang itu radio. Dan akhirnya mereka
perang. Datanglah si orang-orang yang nggak jelas ini. Bentar guys, azan. Dan kita diperhatikan dengan Bung Tomo yang sedang meronta-ronta, dan film pun selesai. Jadi itulah film Perang Surabaya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ya, maaf ada azan ya.